Baiklah Bapak Ibu, di sini saya ingin berbagi ilmu pada Bapak Ibu. Di sini saya tidak mengajar Bapak Ibu, tetapi berbagi ilmu saja kepada Bapak Ibu. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mengajarkan kepada anak. Bukan Bapak Ibu yang mengerjakan, tetapi mengajarkan. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada penaksiran angka. Penaksiran angka dalam bentuk satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat. Nah, kita coba dulu ya. Nah, ketika Bapak Ibu menaksirkan satuan terdekat, kita lihat yang ini adalah satuan dan ini puluhan. Nah, ini berkoma itu belum sampai menyampai angka 1. Nah, kita harus ini yang kita hilangkan. Bagaimana cara menaksirkannya? Yaitu tentu ingin mengubah angka yang di depan ini. Nah, ketika satuan ingin kita ubah, kita lihat angka di sini angka berapa. Ketika angka 6 yang kita jumpai, maka kita perhatikan pada yang di sini. Ini 6, 7, 8, dan 9 itu termasuk taksiran ke atas. Maka Bapak Ibu harus menaksirkannya ke atas, akan menjadi 76 ya. 5-nya berubah, ini hilang, berubah menjadi 1. Kenapa? Karena dia taksiran ke atas. Nah, ketika Bapak Ibu puluhan terdekat melihat angka 672. Nah, kalau puluhan, ini angkanya ada di sini, puluhan, ratusan, satuan. Maka yang satuan ini yang harus kita rubah. Nah, kalau ketika ketemu angka 2 untuk kita ubah atau kita taksirkan dia berapa, maka lihat angka ke sini. Nah, itu 1, 2, 3, 4. Taksirannya kemana? Untuk ke bawah. Maka jika ia ke bawah, maka akan berubah menjadi 67. Tidak berubah angka. Jadi ini tidak naik angkanya karena dia ke bawah. Maka 2-nya hilang menjadi 67. Nah, tuh ya. Ini 67. Nah, ketika kita ingin menaksirkan yang ratusan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah puluhan. Puluhan. Nah, ini ratusan, ini puluhan dan satuan. Nah, puluhan ini kita jadikan dia ratusan terdekat. Nah, ketika kita melihat angka puluhannya 7, maka kita perhatikan lagi 6, 7, 8, 9, maka dia ditaksirkan ke atas. Maka dia akan berubah menjadi 7, 8, 100. Iya. Nah, ini berubah menjadi ratusan terdekat, dia naik 1 angka. 7 ditambah 1, maka dia akan menjadi 8. Jadi 800. Nah, itu contoh yang barusan kita lakukan. Kemudian yang kedua, taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik satuan. Misal saya ambil contoh 34,6 9 lah. Nah, berubah menjadi berapa dia? Maka kita lihat angka di sini. Nah, tuh. Ketika 9 dia di atas 5, di atas 5 ya. 6, 7, 8 ini yang di atas 5, maka dia berubah menjadi 35. Ya, 4 ini jadikan naik 1 angka menjadi 35. Kemudian misalnya puluhan terdekat. Ya, misalnya kita buat 673. Nah, kepuluhan terdekat. Ketika puluhan terdekat, maka satuannya yang kita perhatikan. Nah, kalau satuannya itu 3, maka dia di bawah 5, maka akan
berubah menjadi 670 ya. Nah, jadi 670, 73 berubah jadi 670. Kemudian lagi kita misalkan ratusan terdekat, misalnya 580, 85 ya. Ini tadi saya bilang tadi adalah 5 ini adalah angka yang berada di tengah-tengah. Dia boleh kita taksirkan ke atas atau taksirkan ke bawah. Nah, kebanyakan orang menaksirkannya itu berada di atas, taksiran atas. Maka ketika ketemu ini ya, ratusan terdekat, ini 5 ini ratusan terdekat, maka akan berubah menjadi berapa Bapak Ibu? Akan berubah menjadi 600 ya. Karena apa? Karena angka 8 ini melebihi dari 50, maka dia naik menjadi 600 ya. Ini 5 ini tambah 1, ini dibulatkan menjadi 1 ya. Jadi 5 tambah 1 menjadi 600 ya. Kemudian ke ribuan terdekat. Nah ya, misalnya kita 2276. Ketika ketemu 2276, maka yang kita perhatikan ada ratusan. Ketika ribuan yang dicari, ratusan yang diperhatikan. Nah, kalau di sini ratusannya angka 2, maka dia di bawah angka 5, maka taksirannya berubah menjadi 2000. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke taksiran pecahan. Nah, ini saya ambil contoh 1/3. Nah, masih ingat Bapak Ibu cara kue kemarin? Ya, kita kue. Iya, kue 1 dipotong 3. Nah, ketika 1/3, maka kue 1 dipotong 3, 1 dapat bagian kita. Nah, bagian yang kita dapatkan ini Bapak Ibu melebihi separuh kue atau tidak? Ini separuhnya seperti ini ya. Nah, ini separuhnya. Nah, tentu kurang dari separuh. Ketika kurang dari separuh, maka penaksiran kita menjadi ke bawah. Inti daripada penaksiran pecahan ini adalah lebih separuh atau kurang separuh. Jika kurang separuh, maka taksirannya ke bawah. Maka 1/3 akan berubah menjadi 2. Nah, 1/3-nya hilang. Nah, ketika melihat 4/1/2, nah ini 4/1/2 kue ini kue 1 dipotong 2. Iya. Nah, kalau sudah separuh Bapak Ibu bagian dari kita dapatkan, maka pembulatannya ke atas ya, nih ke atas jadi 1 dia. Nah, 1 ditambah 4 akan berubah menjadi 5 ya. Nah, kalau 2/4 ini tak jelas nih, ini tambah lagi angka 6 lah ecek-eceknya. Nah, 2/4. Nah, kita perhatikan yang pecahannya, yang ininya jangan diubah ya. Kita taksirkan yang ininya ya, kalau pecahan itu. Nah, kalau 2/4 ya, kue 1 dipotong 4 ya. Kemudian yang 2 ini dapat bagian kita ya, nih bagian kita dapat ya, 2 bagian. Nah, dia akan berubah menjadi separuh, maka taksirannya adalah 6 ditambah 1. 6 ditambah 1 menjadi 7. Nah, saya rasa sampai di sini pembelajaran ilmu yang saya bagikan.
semoga Bapak Ibu menerapkan ke anak-anak cara yang terbaik dalam penafsiran itu. Dan saya berharap sekali mereka ibu ajarkan, tetapi bukan ibu yang menjawab atau bapak menjawab tugas-tugas mereka. Mereka hanya kita latih supaya bertambah pintar. Nah, kalau mereka pintar, Bapak Ibu juga akan merasa bahagia. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.